Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 91. Hong. Tanah bergetar, dan dua orang di bawah kaki Si Hao mencoba berjuang bebas. Saat lengan mereka berjuang, kelompok itu retak terbuka, dan bebatuan gunung terbelah. Seolah-olah dua binatang purba yang sangat besar menjadi gila karena mereka ingin berdiri dengan menggunakan kekuatan ilahi mereka yang menakutkan. Dua suara peng-peng dihasilkan saat si kecil menghentakkan punggung mereka dua kali. Keduanya ditekan di tempat saat darah menetes dari sudut mulut mereka. Mereka berbaring dengan lembut di tanah, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Setiap arah benar-benar sunyi. Tidak perlu pergi dan mengkonfirmasi identitas mereka, karena orang dapat mengetahui dari sikap yang mereka tunjukkan saat tiba di sini bahwa mereka adalah tokoh penting. Mereka kemungkinan besar adalah tetua dari klan besar. Namun, mereka sekarang terinjak di bawah telapak kedua kaki si kecil. Ini benar-benar terlalu mencengangkan. Bocah yang tampak bodoh itu sebenarnya sekuat itu. Sangat mencengangkan. Orang yang mampu memecahkan rekor secara alami memiliki area yang mereka unggulkan dari yang lain. Bahkan seorang anak tidak dapat diukur melalui akal sehat. Sekelompok orang tersentak kaget. Terutama Paman Palu, kakek burung dan Paman Koin. Bola mata mereka hampir keluar. Anak nakal yang baru saja bertengkar dengan mereka sebenarnya sekuat itu? Mereka benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian. Orang-orang itu selalu merasa cara anak ini melakukan sesuatu tidak dapat diandalkan, karena dia sering melakukan hal-hal yang membuat mereka terdiam. Mereka baru saja mengkhawatirkannya, dan takut orang lain akan mencuri tulang simbolnya. Menjadi hidup adalah memiliki kekhawatiran, dan sekarang tampaknya tidak seperti itu sama sekali. Anak muda ini sangat kuat, tidak heran dia hanya mengungkapkan tatapan pencuri di matanya. Bukankah itu hanya untuk menghormati profesi serupa? Dia jelas terlihat menunggu dan berharap mereka jatuh ke dalam perangkapnya, itu benar-benar tidak baik dan jujur. Anak kecil, tolong lepaskan mereka berdua. Orang-orang di seberangnya memiliki wajah jelek. Betapa hebatnya klan besar mereka. Namun, dua tetua klan mereka tiba-tiba terbalik ke tanah oleh bocah kecil dan diinjak di bawah kakinya. Jika berita ini keluar, wajah apa yang masih mereka miliki? Satu-satunya hal yang beruntung adalah di Fort God Realm, mereka menyembunyikan identitas dan penampilan mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan besar di dalam klan besar. Tidak akan dirilis. Kata-kata Little Si Hao sangat lugas dan hanya berisi dua kata ini. Orang-orang di seberangnya memiliki tatapan ketakutan saat mereka semua dengan dingin mengawasinya. Dia hanya seorang anak kecil, namun dia berani menantang kekuatan dan kekuatan klan yang begitu besar. Dia harus ditindas. Anakku, lepaskan saja. Aku akan memberitahu mereka untuk meminta maaf padamu. Seorang pria paruh baya berkata dengan nada mantap. Mereka tidak hanya ingin mengambil tulang berharga saya, mereka juga ingin membunuh saya. Anda pikir pidato ringan terakhir saja sudah cukup. Pria kecil itu sangat tenang. Dua orang di bawah kaki si kecil lebih lemah dari tiga orang di seberangnya dari sudut pandang kultivasi. Orang-orang itu semuanya secara bersamaan dipukul bersama, tetapi hanya keduanya yang terbalik. Meski begitu, identitas dan posisi keduanya sangat tinggi, dan mereka memiliki kekuatan yang meluap ke langit. Kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah ketiga pria paruh baya itu. Ketika mereka biasanya marah, suku-suku besar dengan populasi lebih dari 10 juta akan jatuh, namun mereka sekarang berada di bawah kaki anak nakal. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria paruh baya di seberang bertanya. Matanya berkedip dan simbol beredar.
Matahari dan bulan tampak muncul dan tenggelam di dalam matanya saat auranya yang sangat menakutkan menggetarkan jiwa orang. Saya ingin kompensasi. Tukarkan dengan teknik berharga utama klanmu. Si kecil membuka mulutnya seperti singa. Semua orang menjadi gempar. Untuk klan besar manapun, kepemilikan mereka yang paling berharga pasti akan menjadi teknik berharga utama klan mereka. Itu adalah alasan keberadaan mereka, serta bagaimana mereka naik ke puncak. Pada kenyataannya, teknik berharga sangat langka. Bahkan untuk klan yang berisi puluhan juta atau ratusan juta orang, mereka hanya akan memiliki satu teknik berharga yang kuat disertai dengan beberapa kemampuan kecil lainnya. Si kecil menuntut teknik berharga utama klan mereka segera setelah dia membuka mulutnya, dan ini secara alami membuat setiap orang dalam kelompok itu tertekan. Bagaimana mungkin mereka setuju? Masing-masing dari mereka memiliki tampilan yang sangat suram, dan ekspresi mereka sangat dingin. Sepertinya kalian berdua tidak banyak. Saya mendapat kesan bahwa saya menangkap ikan besar. Si kecil menghela napas. Kemudian dia berjongkok untuk melihat dua orang di bawah kakinya dengan tatapan enggan. Ekspresi seperti ini, bahasa seperti ini membuat semua orang saling memandang tanpa tahu harus tertawa atau menangis. Dua tembakan besar di bawah kakinya hampir meledakkan paru-paru mereka dengan marah sambil merasa sangat terhina. Setelah itu, si kecil membuat beberapa gerakan cepat dan terampil saat dia mencari dan meraba-raba tubuh kedua orang ini untuk mulai mencuri apapun yang mereka miliki. Gerakan ini membuat semua penonton tercengang. Bagaimana dia bisa begitu terampil? Sebenarnya siapa keluarga korban, dan siapa korbannya? Mengapa tidak peduli bagaimana orang melihatnya? Itu adalah anak yang melakukan penjarahan. Kedua orang itu mulai gemetar. Seberapa tinggi status mereka? Tidak ada yang berani tidak menghormati mereka pada kesempatan normal, tetapi sekarang mereka dieksploitasi dan dirampok. Peu! Salah satu dari keduanya meludahkan seteguk darah dan pingsan. Kalian sangat miskin. Kenapa kalian bahkan tidak mengeluarkan artefak berharga kalian? Bahkan Paman Koin ini membawa beberapa, gumam lelaki kecil itu. Semua orang di kejauhan merasa pusing. Artefak berharga yang bisa terbentuk di dalam Void God Realm semuanya luar biasa. Siapa yang akan secara acak membawa mereka keluar? Apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak sengaja kehilangannya? Jika seseorang kehilangan artefak berharga mereka di alam dewa kekosongan, itu setara dengan kehilangan esensi jiwa dari artefak mereka dalam kenyataan, dan kekuatannya akan dengan cepat memburuk sampai akhirnya menjadi tidak ada apa-apanya. Di kejauhan, wajah Paman Koin menjadi gelap. Mengapa dia dibandingkan dengan koin roh? Mungkinkah di mata anak itu, dia setara dengan benjolan mengkilap itu? Nak, berhentilah berlebihan! Pria paruh baya terkemuka membuka mulutnya. Esensinya muncul di atas kepalanya, berubah menjadi bunga dan memenuhi langit. Itu meringkuk dalam kilat yang menakutkan yang disertai dengan gemuruh guntur. Dua lainnya juga memiliki tatapan sedingin es, dan simbol mulai muncul di sekitar tubuh mereka. Bahkan seluruh langit bergetar, seolah-olah dua keturunan archaik tingkat tertinggi berdiri di sana. Adapun murid klan di belakang ketiganya, mereka tidak mampu bertahan untuk waktu yang lama dan ingin mengambil tindakan sejak lama. Mereka ingin menangkap anak yang penuh kebencian ini sesegera mungkin. Kau pikir aku takut pada kalian? Jika Anda tidak memberi saya teknik yang berharga, jangan pernah berpikir untuk pergi dengan keduanya, kata pria kecil itu. Tangkap dia! Pria paruh baya terkemuka membuka mulutnya dan meludahkan seteguk cahaya biru yang tampak seperti api dan listrik. Suara berderak ada di mana-mana karena menekan segalanya. Dia bergerak ke arah si kecil untuk melawan kekuatan kipas merah yang berharga di tangannya. Namun,
Apa yang membuat semua orang melompat ketakutan adalah bahwa anak itu segera mengecilkan 18 bulu dewa itu menjadi seukuran telapak tangan dan meletakkannya di dadanya. Kemudian, dia mengambil kedua orang itu dan melambaikannya seperti senjata untuk membunuh semua orang. Hati-hati! Orang-orang takut menyakiti orang-orang mereka sendiri. Anak tercela ini sangat mengerikan, dan dia mengangkat kedua sosok besar itu dan mulai memutarnya seperti roda kincir. Itu melahirkan angin yang kuat, dan saat mereka terbang secara acak dan tidak terduga, tindakannya sangat mulus. Ini sangat menyebalkan. Ah, peu! Orang lain juga meludahkan seteguk darah dan pingsan. Mata mereka tidak bisa melihat, dan hati mereka tidak lagi merasa gelisah. Mereka membiarkan si kecil melemparkannya dari sisi ke sisi, mengubahnya menjadi senjata. Jangan terlalu peduli. Jika kita benar-benar menyakiti mereka, maka biarkan mereka berkultivasi sendiri selama beberapa bulan di dunia nyata, kata pemimpin 3 pria paruh baya ketika mereka semua meledak dengan aura menakutkan mereka. Membunuh! Sekelompok orang bergegas maju dengan teknik berharga mereka memancar dan simbol terjalin, menenggelamkan seluruh tempat ini dalam lautan cahaya warna-warni. Peu! Sosok penting di tangan kiri pria kecil itu lengannya patah oleh sambaran petir, dan darah segar mengalir keluar. Ini membangunkannya, dan membuatnya berulang kali berteriak marah. Tetua klan, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Saya mohon pengampunan. Sekelompok orang ketakutan, dan merasa seolah-olah tangan dan kaki mereka saling menempel. Si kecil tidak peduli, dan terus menyapu ke depan dengan membunuh. Tubuh keduanya sangat tangguh dan tahan lama, dan mereka membuat suara gemerincing saat mereka menabrak sekelompok orang. Anggota badan yang patah beterbangan saat darah segar tumpah kemana-mana. Selama ada pertempuran dan seseorang bertarung seperti nyawanya bergantung padanya, pasti akan ada peristiwa berdarah. Sangat cepat, setumpuk orang bersandar di putaran dan menjadi rampasan perang si kecil. Dia melemparkan bersama-sama anggota badan yang tidak bergerak itu ke dalam tumpukan bersama. Adapun 2 orang di tangannya, hanya setengah dari tubuh mereka yang tersisa saat mereka berteriak tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kehilangan nyawa mereka. Akhirnya, mereka juga dilemparkan ke tumpukan orang. Itu seperti tumpukan mayat. Meskipun semua orang masih hidup, darah mereka mengalir tanpa henti, menyatu menjadi sungai kecil. Adegan ini sedikit menakutkan, dan orang-orang tidak bisa menahan muntah. Untungnya, ini adalah Forgotten Realm, jadi jika mereka cukup berkultivasi di masa depan, mereka masih bisa menyembuhkan. Jika tidak, pembunuhan semacam ini akan terlalu menakutkan. Jika semua ahli dari klan besar ini lumpuh, kerugiannya akan mencengangkan. Sialan tempat awal yang membatasi kemampuan ke ranah transformasi darah. Karakter besar sangat marah dan hatinya sangat terkejut. Anak di seberangnya juga berada di ranah transformasi darah dan melawan kelompok mereka sendirian. Kekuatan macam apa itu? Jika berita ini menyebar, mungkin tidak ada yang akan percaya. Namun, banyak orang di tempat kejadian melihatnya secara pribadi, jadi kenyataan ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua orang terperangah karena mereka benar-benar melakukan kesalahan. Bocah bodoh ini terlalu menakutkan, dan tidak boleh diprovokasi. Tak lama kemudian, hanya 3 karakter besar yang tersisa di sisi yang berlawanan sambil berlumuran darah dan babak belur dengan memar. Orang seperti apa mereka? Dengan teriakan, mereka dapat menyebabkan gangguan dalam cuaca dan gemetar ke 4 arah. Hari ini, mereka tidak bisa menghentikan seorang anak di start ground. Jika berita ini keluar, mereka akan ditertawakan. Semua orang diliputi keterkejutan, karena ini membuktikan bahwa jika semua orang berada di ranah transformasi darah, tidak ada seorang pun dari klan besar yang menjadi lawan yang cocok untuk anak ini. Apa artinya ini?
Sebuah bintang baru akan naik ke atas, dan jenius berbakat surgawi lainnya telah muncul. Anak kecil, kamu sangat berlebihan dan melukai banyak orang dari klan kami. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Seorang pria paruh baya tidak berdaya. Mungkinkah dia ingin mencari bantuan klan dan meminta seluruh klannya datang untuk menghentikan anak ini? Ada lebih dari 100 orang tergeletak di lantai di sini, dan hanya kalian bertiga yang tersisa. Datang saja dan merangkak ke sini. Pria kecil itu memperlihatkan seteguk gigi kecil putih berkilau saat dia muncul seperti iblis kecil di mata semua orang ini. Dengan suara wenglong, tidak masalah jika simbol mereka mengalir ke surga, atau seberapa menakutkan aura mereka masih berada di ranah transformasi darah. Saat si kecil berkelok-kelok dan menyerang ke kiri dan ke kanan, kekuatannya tak tertandingi. Peng! Dia memukul dengan telapak tangannya, dan cahaya yang mengalir keluar dan menembus bagian belakang pria paruh baya. Bagian depan dan belakangnya sama-sama bersinar saat darah segarnya mengalir keluar, jatuh tepat ke tumpukan orang. Setelah itu, dia dengan ganas menyerbu ke depan. Dengan tendangan, dia menghancurkan simbol yang menutupi orang lain dan menyapu kedua kakinya. Dengan suara kaca yang terdengar, kakinya patah. Dengan suara heng yang teredam, mereka mendarat di atas tumpukan orang. Orang terakhir ingin melarikan diri dan berlari ke kejauhan. Pria kecil itu melambaikan bulu merah di tangannya, dan bulu ilahi bergegas keluar dan meluas sampai lebih dari 10 jang panjangnya. Dengan suara pew, itu segera mengubah salah satu kaki orang itu menjadi abu, menyebabkan dia jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Dalam sekejap mata, semua orang dalam klan besar ini ditangkap dan menjadi tawanan. Ada yang salah. Ada satu yang hilang. Si kecil mengendalikan bulu merah, dan dengan suara cici, itu membalikkan seorang anak muda yang bersembunyi di kejauhan. Dia meludahkan seteguk darah segar dan juga ditangkap. Terima kasih banyak untukmu. Apa yang kamu lewati? Saya mendengar bahwa Anda adalah adik dari Pangeran Awan Merah. Hanya kamu yang memberiku artefak berharga, yang lain terlalu miskin, kata lelaki kecil itu. Ah peu! Pemuda ini memuntahkan seteguk darah. Saat terluka dan marah, dia pingsan. Semua orang tercengang melihat pemandangan indah di depan. Itu adalah gunung daging yang terbentuk dari tubuh lebih dari 100 ahli. Semua pasukan dalam klan besar telah berubah menjadi tawanan. Pria kecil itu berjalan ke depan, dan matanya yang besar memancarkan cahaya. Dia mengucapkan kalimat yang membuat semua orang merasa sedih dan marah. Setumpuk rampasan perang lebih baik daripada 2 orang kan? Di antara kalian, siapa yang akan mengirimkan pesan bahwa orang-orang ini dapat ditukar dengan teknik berharga utama klanmu? Kalau begitu itu kamu. Pergi ke klan Anda dan laporkan bahwa saya menyukai artefak berharga dan teknik berharga. Saya akan dengan senang hati duduk dan mengobrol dengan mereka. Si kecil menunjuk ke seorang pria muda dan menyuruhnya menyampaikan berita. Peu! Sekelompok orang memuntahkan darah saat mereka menjadi sangat marah. Si kecil duduk di atas batu kapur besar dan memegang rahang bawahnya sambil menatap mereka, memastikan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Sepasang matanya yang besar memancarkan ekspresi pencuri seolah-olah dia sedang melihat setumpuk harta karun dengan penampilan pengocok uang kecil. Di kejauhan, semua penonton berkeringat deras dan tidak tahu harus berkata apa karena anak ini benar-benar keterlaluan. Sebelumnya, banyak orang mengira dia gila dan tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Sekarang, mereka semua menyadari dan memutar mata mereka. Setan penipu kecil ini hanya ingin merampok semua orang. Si kecil memeriksa kipas berbulu merah di tangannya saat dia membelainya dengan kagum. Dia mengira bahwa harta ini sangat langka, dan itu mungkin sebenarnya adalah bulu dari keturunan Archai. Karena saya mendapatkan bulu merah,
Sisa artefak berharga klan Anda tidak boleh setengah sampahkan, tanya si kecil. Tumpukan orang tersiksa karena mereka mendengus acuh tak acuh tanpa niat untuk menanggapi. Hong! Tiba-tiba, si kecil menyerang, dan bulu merah di tangannya terbuka. Dengan gelombang biasa, sinar kilat menyambar, dan api merah memenuhi langit. Semua orang di sebelah timurnya benar-benar tenggelam. Sangat kuat, ini adalah harta yang berharga. Jika saya bisa mendapatkan bulu merah asli di dunia nyata, maka itu akan lebih baik. Mata pria kecil itu penuh dengan bintang-bintang kecil. Apa yang sedang kamu lakukan? Susu sayang, kami tidak memprovokasimu. Mengapa kamu menyerang kami? Dari timur, sekelompok orang itu berteriak dengan marah, dan mereka semua berteriak dengan keras. Suara guntur dan kilat terdengar, dan nyala api merah memenuhi langit saat mereka menerima beban serangan yang mengerikan. Artefak berharga ini sangat kuat. Itu memegang kekuatan surga, dan sulit untuk bertahan. Heng, jangan berpikir hanya karena kalian tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan tahu. Kalian menatapku sebelumnya, dan jika bukan karena orang-orang ini bertindak lebih dulu, kalian juga akan mengambil tindakan, kata pria kecil itu. Dia mengendalikan kipas yang berharga, dan cahaya merah berkedip, membakar orang-orang ini sampai mereka menderita luka berat. Namun, mereka tidak berubah menjadi abu, jadi semua kehidupan mereka masih utuh. Beberapa orang sangat kuat karena ingin melarikan diri, tetapi lelaki kecil itu terus-menerus melambaikan kipas berharga di tangannya. Kekuatannya benar-benar memenuhi langit, dan bersama dengan tekniknya yang berharga, simbol berkedip dan suara ilahi bergemuruh seolah-olah surga terbuka. Akhirnya, kelompok orang ini juga ditekan, dan gunung manusia lainnya muncul. Hong! Si kecil bertindak lagi dan melambaikan kipas berharga ke arah lain. Lolongan meledak, dan kabut berdarah naik dan guntur bergemuruh. Tempat lain terendam dalam api merah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Beberapa orang berteriak dengan marah. Merampok! Jawab si kecil. Kekurang ajaran, apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Menyerang kami tanpa alasan, bahkan jika kamu mati 10 kali, itu tidak akan cukup. Kelompok orang ini sangat marah. Bukankah kalian memperhatikanku dan ingin mencuri tulang berhargaku juga? Karena kamu membahayakan hidupku, aku memutuskan untuk merampok kalian sekarang, kata pria kecil itu. Pertempuran besar meledak. Meskipun kelompok orang ini kuat, mereka hanya berada di ranah transformasi darah di tanah awal, jadi mereka benar-benar tidak bisa melawan si kecil. Bahkan keunggulan jumlah mereka tidak berguna, karena kipas berharga di tangannya terlalu kuat. Pada akhirnya, semua orang dari segala arah tersesat. Mereka semua berasal dari klan besar, tetapi sekarang mereka berubah menjadi 4 gunung manusia. Ini membuat semua penonton menjadi bodoh. Surga, berita besar, berita eksplosif. Seorang anak mengalahkan 4 klan besar. Ketika orang-orang sadar, mereka semua berteriak ketakutan. Mata si kecil sangat cerah saat dia berkata, tukarkan orang-orang di sini untuk teknik berharga klanmu atau artefak berharga. Saya orang yang sangat masuk akal. Selama teknik berharganya cukup bagus atau artefak berharganya cukup luar biasa, aku akan membiarkan kalian pergi. Semua orang takut dengan situasi ini. Nafsu makan anak ini benar-benar besar. Apakah dia akan memerintah tanah awal dan menyiksa 4 klan besar ini? Paman Palu, kakek burung, Paman Koin, kalian mencari gunung itu. Saya akan segera pergi mendaki ke puncak gunung itu untuk memecahkan rekor itu. Si kecil berteriak ke arah beberapa orang. Ketika orang-orang ini mendengar kata-kata ini, semua rambut di tubuh mereka menggigil dan berdiri. Bocah kecil ini benar-benar bukan orang biasa.
Dia memukuli semua ahli dari 4 klan besar ini sendirian dan dia masih belum selesai. Apa yang masih akan dia lakukan? Pada saat ini, sebuah tablet batu muncul, dan deretan kata muncul di permukaan saat itu melintas dengan cahaya yang sangat indah dan mencolok. Ini, langit tidak logis lagi. Dia membuat rekor lain. Paling dirampok. Semua orang tercengang dan kemudian kelopak mata mereka meledak ketika kata-kata ini muncul di tablet. Si kecil merampok 563 orang dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan membuat rekor untuk kebanyakan orang yang dirampok di start ground. Sekelompok orang merasa pusing. Ini juga oke? Ini tidak bagus sama sekali. Tablet batu itu berkedip, dan mengingatkan si kecil untuk menambahkan beberapa kata. Dia menyikat dan membuat titik, menuliskan 8 kata besar, Heaven Warping Martial God. Adil, terbuka, dan terhormat. Sementara itu, semua orang melihat munculnya rekor baru ini di dalam Void God Realm dan menjadi gempar. Apakah ada kesalahan? Kenapa anak ini lagi? Rekor macam apa ini? Paling banyak dirampok, Heaven Warping Martial God. Adil, terbuka, dan terhormat? Apa aku akan gila? Dari mana anak nakal ini berasal, di mana bahkan merampok itu terhormat? Hal kemarahan surga macam apa yang dia lakukan pada akhirnya? Seluruh dunia berteriak karena banyak orang bingung. Beberapa mengutuk, dan yang lain mencari informasi. Seseorang merampok lebih dari 500 orang dan ingin memeras 4 klan besar? Surga marah seperti yang diharapkan. Dari mana anak nakal ini muncul? Apakah dia ingin menentang surga? Seluruh alam dewa kekosongan menjadi gempar saat kontroversi besar muncul. Bahkan orang-orang di surga jalur surgawi ingin pergi melihat-lihat tanah awal. Anak nakal licik macam apa ini? Kenapa dia selalu membuat beberapa catatan memalukan? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.